Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan, selaku Head Event dari Selaras Kreasi. Kami akan mempersembahkan ide-ide atau konsep acara yang akan diselenggarakan oleh Titik Terang, yaitu melakukan suatu kegiatan kampanye sosial kepada masyarakat yang bertemakan keramahan di media sosial. Sebelumnya, yang kita ketahui dilansir dari Lonely Planet, merilis daftar negara Indonesia menjadi negara yang paling ramah di dunia. Memang Indonesia dikenal sebagai negara yang dengan karakteristik kesopanan dan kehangatan. Namun baru-baru ini Microsoft merilis hasil survei yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling tidak sopan di dunia maya atau media sosial. Dengan kata lain, kami akan mencarikan konsep yang tepat untuk acara kampanye sosial yang akan diselenggarakan dari Titik Terang yang mengangkat tema keramahan di media sosial. Oleh karena itu, saya sebagai selaku head event telah menerima brief dari PT Titik Terang dan akan saya serahkan kepada tim saya selaku kreatif director yang akan mempresentasikan ide-ide atau gagasan konsepsi acara tersebut. Silakan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hafidin sebagai Direksi Selaras Kreasi. Akan memberikan ide-ide dan konsepsi kepada Titik Terang. Baik, sebelumnya saya telah membaca brief yang diberikan kepada kami, dan izinkan kami memberikan konsep yang cocok untuk acara tersebut. Menurut saya, virtual event dengan membuat microblog yang mengangkat tema keramahan di media sosial di platform Instagram adalah cara yang cocok untuk diterapkan. Mengingat kondisi pandemi seperti pada saat ini, berbagai kegiatan yang biasanya dilaksanakan offline, maka kita akan laksanakan secara online. Sebagai bahan pertimbangan, dilaksanakan secara online. Itu juga karena media sosial adalah media yang tak terbatas dan mudah diakses oleh target acara tersebut, yaitu remaja. Dengan tujuan event ini yaitu membuat microblog di Instagram semenarik mungkin dengan kualifikasi remaja umur 13-17 tahun. Hal tersebut bukan adalah untuk mengkampanyekan tentang kesadaran masyarakat agar lebih menyadari pentingnya keramahan masyarakat dalam menggunakan sosial media. Menurut saya, walaupun diselenggarakan secara online, event online tersebut tidak akan kehilangan esensinya, karena kami akan mengundang influencer untuk ikut berpartisipasi, ambil bagian dalam event ini. Influencer tersebut yaitu Sherina Munaf dan Yuki Kato. Kami menyarankan dua nama tersebut karena menurut saya mereka adalah public figure yang tepat karena personalitinya yang baik dan dapat menginspirasi target kampanye tersebut di kalangan remaja. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya yang lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Febrian Dwi Cahya. Sebagai divisi acara, bertugas untuk mengatur jalannya pelaksanaan acara. Untuk teknis keberlangsungan acara, di sini saya mengusulkan pelaksanaan acara dilangsungkan pada hari libur atau weekend. Lebih tepatnya dilaksanakan pada hari Sabtu atau Minggu. Dengan alasan orang lebih memiliki waktu luang untuk mengikuti event ini. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya, kita mengusulkan rentang waktu 1 minggu untuk tiap para audiens mempost microblognya. Dan untuk tanggal pelaksanaan yang pastinya kami akan konfirmasi kembali kepada pihak Titik Terang. Untuk pelaksanaan tepat kegiatan event ini adalah seperti yang teman saya terangkan sebelumnya, yaitu platform Instagram. Lebih tepatnya setelah final kesepakatan antara pihak Titik Terang dengan kami, Selaras Kreasi. Karena ada dua pilihan opsi untuk sounding acara, antara menggunakan akun dari @titikterang.id atau bisa juga dari kami @selaraskreasi.id. Perihal kualifikasi mengenai microblog yang ideal adalah seperti 1. Gambar berkualitas. Seperti yang kita tahu, Instagram merupakan jaringan sosial media sosial yang kaya visual.
Jadi kami harus mempublikasikan gambar berkualitas tinggi dan tidak hanya dalam revolusinya, tapi juga relevan dengan pesan yang disampaikan. 2. Pemakaian tipografi yang jelas. Penggunaan jenis font akan sangat berpengaruh pada konten microblog karena sifatnya untuk menyampaikan suatu informasi yang terkandung dalam konten tersebut. 3. Adalah isi konten yang relevan. Hal tersebut adalah yang terpenting. Ya, dikarenakan event ini mengangkut tema yang akan nanti menjadi sebuah kampanye sosial yang bertujuan untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Baik, sekian. Selanjutnya akan disambungkan dengan teman tim kami yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Dimas Utomo, NPM 2020-465-00167, kelas R2C. Sebagai konten kreator di Selaras Kreasi yang bertugas untuk masalah konten-konten di dalam tim kreatif, di sini izinkan saya menjelaskan mengenai memakai konsep microblog. Microblog adalah konten pendek. Memakai konsep microblog sebagai untuk konsep kampanye keramahan di media sosial. Karena menurut saya menggunakan konsep microblog itu memungkinkan Anda untuk fokus pada area yang mungkin tidak dibahas secara mendalam dan detail. Misalnya, sebagian besar blog pasti berisi informasi detail dan teks lebih panjang. Tetapi ketika menggunakan Instagram microblogging untuk berbagi kegiatan sosialisasi, hanya poin-poin penting saja yang perlu dimasukkan agar pembaca bisa langsung mengerti. Pada dasarnya ini adalah cara yang lebih baik untuk mengembangkan strategi konten di Instagram atau disebut media sosial. Adapun kelebihan microblog adalah yang pertama, konten lebih mudah dibuat. Dan yang kedua, pemahaman lebih cepat. Karena isinya yang tidak panjang, microblogging lebih mudah dipahami oleh pembaca. Sedangkan microblog adalah konten pendek. Jadi Anda tidak perlu repot menulis artikel panjang seperti postingan blog. Namun, orang lebih tertarik membaca informasi dalam format microblogging daripada artikel panjang. Dari hal tersebut, kami dari Selaras Kreatif berharap dari pemilihan media tersebut akan menimbulkan efek positif berkaitan dalam masalah keramahan di sosial media, khususnya kepada target dari acara ini, yaitu kalangan remaja di Indonesia. Sekian penjelasan dari konsep media yang telah saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang jelas, mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Rizky Rizali Fauzi sebagai promotor kreator di Selaras Kreatif yang bertugas untuk mempromosikan setiap event yang akan dilangsungkan. Tanggung jawab saya
ya adalah bagaimana mengatur strategi promosi acara yang akan dilaksanakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan media pendukung yang akan dipilih dalam strategi acara. Dari saya sendiri mengusulkan untuk tim kami mempromosikan acara dengan cara tidak lain dan tidak bukan dengan menggunakan sosial media. Sosial media juga baik bisa dari official akun kami, juga mencari partnership lainnya untuk membantu mempromosikan acara event keramahan di sosial media. Mengapa tidak jauh-jauh dari sosial media? Karena sosial media menurut saya adalah alat paling strategis untuk mempromosikan setiap event, acara atau sosialisasi. Ada juga opsi lain, ada juga opsi lainnya adalah penyuluhan melalui poster ataupun banner. Hal tersebut juga menurut saya cukup efektif untuk mempromosikan suatu acara ataupun sosialisasi. Diharap bagi saya pribadi untuk kampanye ini yaitu untuk generasi penerus dapat tetap mengikuti nilai budi luhur yang telah memudar dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial hingga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kesempatan kepada saya untuk mengemukakan ide tersebut. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Sekian. Terima kasih.